Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat sekalian, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan kali ini. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan ya, kesehatan, waktu luang yang dengannya mudah-mudahan ini bisa kita jadikan nikmat yang Allah berikan itu sebagai modal untuk kita mengapresiasi setiap kenikmatan yang Allah berikan, terutama di bulan Ramadan ini, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Mudah-mudahan apapun yang kita harapkan di Ramadan tahun ini, itu bisa diraih, ya, dikabulkan segala permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat-sahabat sekalian, pada materi kali ini, ya, di pesantren Ramadan, ya, untuk sekarang insya Allah kita akan membahas berkenaan dengan salah satu sifat Rasulullah SAW atau uswah dari Rasulullah SAW, yaitu sifat amanah, ya, atau dapat percaya, al-amin, ya, salah satu karakter atau sifat Nabi SAW, panutan dan uswah kita itu adalah sifat dipercaya, al-amin, ya. Nah, di sini sahabat-sahabat sekalian bisa dilihat, ya, pada kesempatan kali ini kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan amanah, ya. Apa yang dimaksud dengan amanah itu sendiri. Nah, di sini sahabat-sahabat sekalian, pengertian amanah, ya, pengertian amanah. Kita masuk ke pengertian amanah. Nah, secara bahasa, ya, seperti biasa ketika kita membahas satu definisi, ya, membahas satu istilah, itu selalu menggunakan dua aspek pembahasan dalam memahaminya, yaitu aspek bahasa secara lughah, yang kedua itu secara istilah, ya, atau secara terminologi. Nah, di sini sahabat-sahabat sekalian, kita lihat secara bahasa itu amanah itu berasal dari bahasa Arab, ya. Amina ya'manu amnan, yang berarti aman atau tidak takut. Kebalikan dari takut, ya, aman itu. Nah, disinilah diambil kata amanah, ya, yang merupakan lawan dari kata khianat, ya. Jika seseorang amanah, maka akan aman, merasa aman, mendatangkan keamanan, ya. Apabila khianat, itu sebaliknya, ya. Dinamakan aman karena orang akan merasa aman. Ya, dinamakan aman karena orang akan merasa aman menitipkan sesuatu kepada orang yang amanah. Jika kita menitipkan kepada orang yang dikenal khianat, maka hati kita tidak akan tenang, ya. Itu keterkaitan atau pengertian secara bahasa. Nah, kemudian secara terminologi itu lebih luas, sahabat-sahabat sekalian. Secara terminologi, ya, secara terminologi bahkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, nanti insya Allah kita akan jelaskan berkenaan dengan pengertian amanah ini. Nah, amanah secara terminologi itu adalah setiap yang dibebankan kepada manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kewajiban-kewajiban, ya, kewajiban-kewajiban untuk melakukan kewajiban beragama, atau dari manusia seperti titipan harta. Nah, ini secara kalau bahasa lain di dalam ilmu fikih itu disebut dengan taklif atau beban untuk melakukan kewajiban, ya, untuk melakukan kewajiban. Seperti halnya kita melakukan sholat, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya, itu merupakan taklif atau beban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita laksanakan, untuk kita tunaikan, ya. Itulah salah satu bentuk amanah. Nah, ruang lingkup amanah, ya, makna amanah sahabat sekalian. Nah, tadi disebutkan bahwa amanah itu adalah beban, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita tunaikan, untuk kita laksanakan. Ini tercantum di Quran surat Al-Ahzab ayat ke-72, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Inna aradna al-amanata 'ala as-samawat wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat, ya, menawarkan amanat kepada langit dan juga bumi, kepada gunung. Fa abaina ay yahmilnaha. Semuanya menolak untuk menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ashfaqna minha, khawatir ketika mendapatkan amanah itu. Mereka punya khawatir. Kemudian langit dan bumi ini menolak, ya. Fa abaina ayyahmillaha wa asfaqna minha wa hamalaha insan. Akan tetapi manusialah yang menerimanya. Ya, manusialah yang menerimanya. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan juga sangat bodoh, ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana manusia menerima amanah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Allah sebutkan bahwa manusia itu zalim dan juga bodoh. Ketika sudah mendapatkan amanah, menerima amanah, manusia terkadang mengkhianati amanah itu, ya. Terkadang mengkhianati amanah itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa tugas atau beban yang diberikan kepada manusia itu tidak akan pernah berada di luar dari batas kemampuan yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Baqarah 286. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban, ya, membebani seseorang melainkan sesuai hanya sekedar apa yang dia sanggupi untuk melakukannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jika dia melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala, ya, atas usahanya. Dan jika wa 'alaiha maktasabat, ya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Itu makna amanah adalah bentuk kewajiban, ya, yang harus kita lakukan, yang harus kita tunaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini pun Syekh Muhammad Asy-Syanqiti, ya, salah satu mufassirin, ya, menyebutkan hal yang sama, bahwa amanah itu adalah beban-beban agama yang diiringi dengan pahala dan hukuman, ya, dengan dengan janji dan juga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian makna yang selanjutnya, sahabat-sahabat sekalian, amanah itu terdapat di Quran surat Al-Anfal 27, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Kemudian wa antum ta'lamun, ya. Wahai orang-orang beriman, ya, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Di sini ada beberapa poin kalau kita lihat di tafsir Al-Muyassar, sahabat-sahabat semua. Yang pertama, mengkhianati Allah dengan melanggar janjinya. Dimaksud mengkhianati Allah di sini adalah dengan melanggar janji yang telah kita ikat, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas janji-janji apa saja yang kita lakukan, manusia lakukan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan dosa dan maksiat, ya. Melakukan dosa dan maksiat itu mengkhianati Allah. Kemudian mengkhianati Rasul, ya, dengan cara tidak mengikuti sunnahnya, ya. Tidak mengikuti sunnahnya. Kemudian yang keempat, mengkhianati setiap amanah yang diberikan sesama manusia, ya. Kewajiban, janji, rahasia itu terdapat di Quran surah Al-Baqarah 283 yang berkenaan dengan amanah-amanah jual beli, ya, dan sebagainya. Itu makna amanah, ya. Kemudian kita lanjut lagi, sahabat-sahabat semua. Di sini di Quran surat An-Nisa ayat ke-58, ya. Pengertian amanat pada ayat ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bi innallaha kana sami'an basira. Ya. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu menetapkan dengan adil,
Karena sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Itu makna amanah. Lanjut. Nah, di sini kita lihat Imam Sayyid Sabiq, ya, salah seorang ulama Mesir, ya, di dalam bukunya Islamuna, ya. Amanah adalah segala sesuatu yang wajib dipelihara dan ditunaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, itu. Amanah adalah kata yang pengertiannya luas, mencakup segala hubungan. Nah, di sini sahabat-sahabat sekalian bisa diperhatikan, kita akan lihat beberapa poin daripada pengertian makna yang luas daripada amanah tersebut. Ya. Yang pertama, konsisten dalam keimanan dan pengabdian atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sudah berjanji, ya, di alam ruh, ya, di Quran surah Al-A'raf ayat ke-172, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kemudian faqim wajhaka lid-dini hanifa, tetaplah kalian berada dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus, ya. Kemudian di Quran surah Az-Zariyat ayat 66, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Nah, ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap konsisten, istiqomah dalam tauhid, dalam fitrah beragama, dan juga pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama di dalam Islamuna, Imam Sayyid Sabiq. Kemudian memurnikan ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa lihat di Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Tidaklah kami memerintahkan, tidak manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala liya'budullaha mukhlishina lahuddin, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan diri, ya. Kemudian berinteraksi secara baik dengan perorangan dan kelompok antara adalah amanah sesama manusia. Kemudian memberikan setiap hak kepada pemiliknya adalah amanah, ya. Kemudian yang kelima, amanah dakwah dan jihad. Ya, amanah untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, ya, kemampuan kita. Teman-teman bisa dilihat bahwa umat Muhammad, ya, umat Nabi Muhammad SAW itu disebutkan di Quran surat Ali Imran ayat ke-104 dan 110, ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik disebabkan kita amar ma'ruf nahi munkar, ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kalian ada satu kaum yang mengajak kepada kebaikan, ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, mengetahui kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan kemampuannya. Fa illam yastati fa bilisani. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisan, ingatkan. Fa illam yastati fa biqalbi. Apabila dia tidak mampu, maka dengan hati, ya, dengan juga sikap, maksudnya dengan sikap raut wajah, tidak setuju dengan kemungkaran dan setuju kepada hal-hal yang kebaikan, ya. Itu amanah dakwah. Kemudian yang keenam ada amanah harta dan kedudukan. Kita ketahui bersama bahwa lillahi ma fis samawati wa fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita, harta kita, keluarga kita, semuanya itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala yang sebagiannya diamanahkan kepada kita. Kesehatan, waktu luang, harta, keluarga, semuanya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita tunaikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk menunaikan amanah itu, ya. Seperti halnya kita mempunyai harta, maka infakkan, ya, sedekahkan, berikan kepada yang haknya, yang berhaknya, ya, sebagai bentuk pengejawantahan kita dalam menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Hendaklah kalian semua untuk menginfakkan sebagian harta kalian sebelum ajal kematian datang menghampiri, ya. Itu amanah harta dan juga kedudukan. Lanjut sahabat-sahabat semua, amanah menjaga rahasia, ya. Nabi SAW memimpin kita untuk menjaga rahasia.
Bahkan di dalam sebuah riwayat, jika ada sahabat kalian yang berbicara tetapi menengok ke kanan ke kiri dulu, maka itu merupakan amanah, jaga rahasianya. Ya, jaga rahasianya. Kemudian yang kedelapan, amanah menjaga keselamatan dan kehormatan orang lain, ya. Al-muslimu man salimal muslima al-muslimu man salimal muslima min lisanih wa yadihi, ya. Seorang muslim itu adalah orang muslim yang lainnya itu selamat dari bahaya lisan, ya, dan juga tangannya, ya. Menjaga amanah keselamatan dan kehormatan orang lain. Kemudian amanah ilmu, pengetahuan. Bagi orang yang berilmu, sudah memiliki pengetahuan, maka mempunyai kewajiban, ya, diberikan amanah untuk menyampaikan kepada orang lain, orang yang tidak mengetahui. Nabi SAW ketika di Haji Wada menyampaikan, ya, hendaklah falyuballigh syahid al-ghaib, hendaklah kalian menyampaikan yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, ya. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kita menyampaikan amanah ilmu sesuai dengan kapasitas dan kedudukan kita, ya. Kemudian amanah diri pribadi. Amanah diri pribadi menjaga diri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri dan keluarga, ya. Jaga diri dan keluarga kita. Ya, itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi SAW yang memberikan wejangan amanah untuk seseorang secara pribadi, ya. Misalkan kita lihat min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan seseorang itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak apa-apa sebenarnya. Meninggalkan apapun yang mubah, tetapi dia khawatir terjerumus kepada sesuatu kekeliruan yang akan mendatangkan keburukan, ya. Itu amanah dari pribadi. Kemudian amanah keluarga, ya. Amanah keluarga, kita menjaga keluarga, menunaikan hak dan kewajiban, ya. Itu merupakan bagian daripada amanah, ya. Kemudian etos kerja yang tinggi, ya. Itu merupakan bagian daripada kewajiban kita menunaikan amanah. Kalau kita lihat sahabat-sahabat sekalian di dalam hadis, ya, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang menjelaskan kepada kita berkenaan dengan etos kerja, ya. Keutamaan orang yang mempunyai etos kerja yang tinggi, ya. Dan di hadis Nabi SAW, seseorang yang membawa kayu bakar, mengikatnya, kemudian dia membawa ke pasar untuk dijual, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mencukupkan rezekinya dengan ikhtiarnya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta, baik orang memberi ataupun tidak, ya. Itu etos kerja, ya. Di sini salah satu bentuk amanah yang perlu ditunaikan adalah kita melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitas kemampuan kita yang maksimal, ya. Itu pengertian amanah secara luas. Nah, kemudian ada dua pembahasan lagi sahabat-sahabat sekalian di sini. Yang pertama adalah keutamaan sifat amanah, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu golongan yang akan selamat, ya, di Quran surah Al-Mu'minun itu adalah orang walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu orang-orang yang mereka itu terhadap amanah yang mereka terima itu mereka menunaikannya, ya. Jadi itu akan orang yang amanah itu akan mendapatkan keselamatan, kesuksesan, ya, mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, amanah merupakan sifat para nabi. Ini merupakan keutamaan bagi kita, ya. Sebab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik bagi siapapun yang mengharapkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu poin yang kedua, yaitu amanah merupakan sifat dari para nabi. Ketika kita sudah mencontoh sifat-sifat para nabi, beberapa sifat nabi, salah satunya adalah amanah, dapat dipercaya, maka kita mendapatkan pahala keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Ya. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Kemudian yang ketiga, tanda keimanan seseorang, la imana liman la amanah lahu wala dina liman la ahda lahu, ya. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada
agama bagi orang yang tidak memegang janji. Ya, itu tanda keimanan seseorang. Kemudian yang keempat, kekayaan hakiki. Ya, salah satu sifat amanah itu merupakan kekayaan yang hakiki. Dalam hadis riwayat Ahmad ya, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Hifzu amanah, wa sidqu hadis, wa husnul khuluq, wa iffatu tuqmah. Ya. 4 hal jika ada dalam diri kita semua, kita tidak akan merugi walaupun kehilangan dunia, ya. Menjaga amanah, kemudian berkata jujur, kemudian berakhlak mulia, dan yang keempat menjaga makanan dari yang haram. Jika 4 hal itu ada pada diri kita, maka kita telah menjadi orang yang kaya secara hakiki. Ya. Sebab itu akan mendatangkan kebaikan, keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian pembahasan yang kedua dan juga terakhir, sahabat-sahabat semua, ancaman bagi orang yang berkhianat ya, atau tidak amanah. Ya. Pertama, khianat merupakan sifat munafik. Kita ketahui di dalam hadis Nabi SAW. Ya. Ayatul munafik ada 3. Ada 3. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada wa akhlafa wa idza tu'mina khana. Ya. Jika dia berbicara dia dusta, jika dia berjanji dia ingkar, jika dia diberi amanah dia malah khianat. Ya. Kemudian pengkhianat akan dipermalukan di hari kiamat. Dia dalam riwayat disebutkan akan memiliki bendera khusus. Oh, dia ternyata orang yang khianat, si fulan khianat. Bendera khusus nanti di akhirat ada. Pengkhianat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Innallaha la yuhibbul sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang selalu berkhianat, ya. Kemudian khianat adalah sifat orang Yahudi, ya. Sifat orang Yahudi termasuk karakter khianat, ya. Kemudian yang terakhir, khianat adalah salah satu jalan menuju neraka, ya. Kita lihat di Quran surat At-Tahrim, ya, Quran surat 10 berkenaan dengan istri-istri para nabi, istri si Nabi Nuh salah satunya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Ya, id qalat rabbi ibnili indaka, mohon maaf, di Quran surat At-Tahrim ya, ayat yang ke-10 itu. Di Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-10 ya. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, ya. Orang yang berkhianat itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ya. Nah, itu sahabat-sahabat sekalian berkenaan dengan ancaman bagi orang yang tidak amanah atau berkhianat, ya. Dalam segala aspek kehidupan kita, maka tentu kita diwajibkan harus memiliki sifat amanah ini. Di samping keutamaan yang akan didapatkan, tentu yang paling utama, amanah merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan, karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan dan kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat. Sahabat sekalian, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi baik untuk Bapak pribadi dan juga untuk sahabat-sahabat yang menyaksikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, keterbatasan dan kesilapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.